Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Baik, anak-anakku sekalian kelas 11 ya. Sorry, di sini salah ketik kelas 12. Kelas 11 wording yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita masih bisa menuntut ilmu via daring, Zoom ya. Meskipun demikian, insya Allah ini tidak mengurangi keutamaan ataupun fadilah daripada majelis ilmu itu sendiri ya kan. Kalau kita flashback sebentar, majelis ilmu itu fadilahnya dikatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatuna kitaballah illa khafathumul malaikah wa nazalat rahmah wa dzakarallahu fiman indah atau kama qala sallallahu. Jadi banyak pahalanya di mana para malaikat kemudian menaungi orang-orang yang ada di majelis ilmu itu dengan sayapnya. Kemudian Allah turunkan bagi mereka rahmatnya. Juga Allah kemudian sebutkan mereka itu di antara penduduk langit ya kan. Ini suatu keutamaan yang luar biasa bagi kita siapapun yang kemudian menuntut ilmu gitu ya. Nah, anak sekalian yang dirahmati Allah, kelas 11 boarding. Kita lanjutkan lagi apa yang kita bahas pada minggu lalu, masih di bab nikah ya. Kalau pada minggu lalu kita sudah bahas tentang syurut ya dan juga arkanun nikah. Syurut nikah kemarin kita sebutkan, yang pertama ada ta'yinuz zaujain, kemudian yang kedua ada ridho min kulli zaujain bil akhar, kemudian yang ketiga ada al-wilayah fi nikah yaitu wali, kemudian yang keempat ada syahadah ala aqdi nikah, saksi, kemudian yang kelima ada khuluz zaujain minal mawani ya. Ada masing-masing mempelai itu tidak ada penghalang pernikahan. Kita juga sudah bicara rukun-rukunnya apa saja. Kemarin misalkan kita sebutkan yang pertama ada al-aqidan, harus ada akadnya ya, harus ada mempelainya. Kemudian ada ijab, ada qabul ya. Ijab itu kalimat yang dari wali, qabul itu kalimat dari mempelai laki-laki. Kemudian ada al-wali, kemudian wali juga masuk, saksi dan juga mahar. Nah, untuk malam hari ini kita akan coba bahas tentang anwa'un nikah al-muharram. Macam-macam nikah yang itu terlarang, haram. Ya. Nah, karena nikah ini seperti halnya hukumnya ya. Kalau nikah itu hukumnya itu kadang bisa wajib, kadang bisa sunnah, kadang bisa mubah, kadang bisa makruh, kadang bisa haram. Ini sebelum kita masuk ke anwa'un nikah ya. Nah, kapan nikah itu menjadi wajib? Nikah itu menjadi wajib ketika seorang dia sudah mampu nikah dan dia takut terjerumus pada perzinahan, tidak mampu mengendalikan gejolak nafsu biologisnya ya, dan dia rawan untuk kemudian terjatuh pada perzinahan, itu wajib. Kemudian kadang juga sunnah ya. Sunnah itu kalau dia mampu, sudah cakap untuk nikah secara usia maupun yang lainnya, kemudian dia tidak takut untuk terjadi atau terjerumus pada suatu perzinahan, dia mampu mengendalikan nafsunya, tapi dia sudah mampu. Ini sunnah ya, dia menikah itu hukumnya sunnah. Kemudian mubah, mubah ini yang paling netral ya. Netral dalam arti ya kamu sudah mampu ya kan, tapi kamu belum punya keinginan untuk nikah dan kamu juga tidak takut untuk terjadi perzinahan, itu mubah artinya. Kemudian nikah itu menjadi makruh ya. Nikah itu menjadi makruh ketika misalkan eh nikah yang ada hal-hal yang memang itu membahayakan. Misalkan begini, kamu nikah, kemudian kamu punya penyakit yang bisa membahayakan lawan jenis atau pasanganmu, atau sebaliknya pasangan kamu itu punya hal yang berbahaya buat kamu, itu bisa jadi makruh ya kan. Tapi kadang nikah juga haram ya kan. Haram misalkan ada hal-hal yang fatal, misalkan beda agama, atau karena kemudian masih mahram ya,
masih saudara-saudara, atau karena apalagi misalkan karena hal-hal tertentu yang memang itu sangat berbahaya kalau sampai nikah. Misalkan orangnya salah satunya kena HIV ya, ini haram. Jadi secara hukum ya nikah itu hukumnya apa ya? Kita jawab ada 5 ya. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Tergantung kondisi masing-masing. Kalau nggak bisa menjaga dirinya rawan terjebur pada perzinahan ya wajib, ya kan. Kalau udah ada keinginan untuk nikah tapi dia tidak takut kezinahan ya sunnah, ya kan. Kalau biasa-biasa aja ya mubah, ya kan. Bahkan sampai haram dan seterusnya. Itu secara hukum ya. Oke, kali ini kita masuk coba pada anwa'un nikah al-muharram. Apa saja sih nikah yang muharram itu? Al-awwal nikahul mut'ah. Wa huwa nikahu ila ajali musamma qariban aw ba'idan. Nikah mut'ah ini adalah suatu pernikahan yang terikat suatu waktu, baik lama atau sebentar. Atau sering kita sebutkan dalam bahasa kita sebagai kawin kontrak. Ya, itu nikahul mut'ah. Ya. Nikah mut'ah itu begini. Awalnya pada masa awal Islam itu tidak ada larangan. Artinya orang boleh menikah secara mut'ah. Misalkan angkah tuka wazawaj tuka bi Fatimah bi muddatuz zawaj sanah wahidah. Misalkan saya nikahkan kamu dengan Fatimah binti Baijo dengan waktu atau waktu nikah itu 1 tahun. Jadi mut'ahnya itu 1 tahun nikah, atau sebulan atau seminggu, tergantung ya kan. Dulu awalnya ya tidak ada larangan, tapi kemudian Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah ini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW naha an mut'atin nisa'i yaum Khaibar. Bahwasanya Rasulullah, kata Ali, melarang seorang muslim untuk nikah secara mut'ah ya ketika perang Khaibar. Nah, semenjak itu dilarang sudah, tidak boleh lagi ada nikah mut'ah. Nah, kawin kontrak ini kan kenapa kemudian dilarang? Hikmahnya apa? Jelas. Karena ketika kemudian nikah mut'ah ini nggak dilarang, ini akan menimbulkan dampak pada banyak aspek ya. Satu, dari si perempuan sendiri, dia nanti menjadi rancu. Karena bisa jadi ketika kontrak nikahnya sudah habis, ternyata justru dia hamil. Nah, ini kan nanti jadi masalah. Lalu ketika kemudian dia hamil dan kontraknya sudah habis, lalu nasib anaknya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini menimbulkan ketidakpastian, menimbulkan suatu masalah nasab, menimbulkan suatu masalah apa istilahnya di dalam suatu tatanan keluarga ya, dari mulai siapa yang menafkahi nantinya dan lain sebagainya, muncul masalah-masalah sehingga memang tidak dibenarkan ya. Makanya Islam kemudian hari melarang. Kenapa tidak dilarang dari awal? Ya ini bagian daripada strategi pensyariatan ya. Sama kayak khamar ya, minuman keras kan tidak langsung diharamkan, tapi dilarang secara bertahap. Demikian juga nikah mut'ah. Yang pada intinya kemudian hari ini dilarang. Tapi masih ada ya beberapa umat Islam yang kemudian masih sampai detik ini masih mengamalkan nikah mut'ah ini, terutama dari kalangan sekte Syiah ya. Orang-orang Syiah sampai detik ini masih menganggap bahwa mut'ah ini boleh dilakukan, sehingga kalau kita kadang-kadang ketemu orang yang nikah mut'ah bisa jadi ya orang-orang Syiah kebanyakan ya. Nah, ini yang pertama ya, nikah mut'ah atau kawin kontrak, baik di kontraknya itu dalam jangka waktu yang pendek atau yang lama, sama saja ya, sama-sama tidak boleh. Kemudian karena alasannya tadi itu ya, alasannya tidak mengandung ketidakpastian. Cuma atani, nah tilasani nikahus shighar ya. Nikahus shighar pakai shin, ghain ro, bukan shin, bukan shad, ghain ro. Kalau shighar artinya anak kecil. Kalau shighar ini beda lagi. Apa itu? Wa huwa ayyuzawwiju waliyu waliyatahu min rajulin ala syartin ayyuzawwijahu huwa waliyatuhu wa sawa'un dzakara likulli
sodaqan am ayyutar. Wa dzalika kama ruwiya an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la shighara fil Islam. Rawahu Muslim. Jadi nikah shighar itu apa? Contohnya apa? Seperti yang dijelaskan oleh Imam Nafi'. Imam Nafi' mengatakan shighar ialah seorang laki-laki menikahi putri laki-laki lainnya. Jadi misalkan Joko itu punya teman namanya Ahmad. Si Ahmad ini punya anak cewek namanya Fatimah. Nah, dan dia pun menikahkan dengan putrinya tanpa mahar. Kemudian si Ahmad ini menikahkan Fatimah anaknya dengan si Joko tadi, ya, tanpa mahar. Tapi ada syaratnya, ya. Tapi syaratnya si Ahmad tadi juga menikah dengan anaknya si Ahmad tanpa mahar. Jadi semacam barter begitu ya. Makanya di sini dikatakan shighar ialah seorang laki-laki menikahi putri laki-laki lainnya dan dia pun menikahkannya dengan putrinya tanpa mahar. Atau seorang laki-laki menikahi saudara perempuan laki-laki lainnya lalu dia menikahkannya pula dengan saudara perempuannya tanpa mahar. Yang ini kayak barter gitu ya. Kayak barter, sama-sama dua orang laki-laki punya anak atau punya adik laki-laki atau punya adik perempuan, kemudian saling nikah satu sama lain secara silang tadi ya, kemudian tanpa mahar. Ini nggak boleh. Dari apa? Nah, Rasulullah SAW la shighara fil Islam. Rasul mengatakan tidak ada nikah shighar dalam Islam. Mungkin ini tradisi jahiliyah pada masa dulu ya, sehingga ini dilarang oleh Islam. Karena apa? Ya tentu ini juga masuk dalam ketika al-mawani' fi nikah, orang-orang yang kemudian dilarang salah satunya kan karena ikatan pernikahan. Nah, kalau barter itu gimana berarti? Ya kan? Ya, otomatis kan secara aturan sudah tidak masuk. Kemudian secara sosial juga ya kesannya kayak orang perempuan itu jadi kayak barang dagangan sekali gitu ya. Jadi banyak aspek-aspek yang kemudian secara logika ataupun secara sosial bahkan secara agama pun itu tidak masuk untuk nikah shighar ini. Sehingga apa? Dilaranglah nikah shighar ini di dalam Islam. La shighara fil Islam, kata Rasulullah SAW. Jadi itu nikah shighar ya. Lagi nikah shighar adalah gamanya nikah barter. Dua orang laki-laki, yang laki-laki pertama ini punya anak, yang laki-laki kedua punya anak. Yang pertama nikah sama anaknya yang kedua nikah sama anak yang pertama tanpa mahar, tapi harus saling tukeran begitu. Itu kurang lebih begitu. Ini juga yang dilarang. Tapi kalau di Indonesia hampir saya nggak pernah menemukan budaya itu ya. Makanya ini mungkin budaya pada saat itu budaya jahiliyah sehingga kemudian dilarang dalam Islam. Cuma asalif nikahul muhallil wa huwa an tutallik al-mar'ata thalathan ya. Fatuhramu zawajuha fa yatazawwajuha rajulun akhar biqasdin ayyuhilluha li zawjiha. Kama ruwiya an Ali radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallil lahu. Nikah muhallil itu apa? Nikah muhallil itu menikahi wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya. Ya, kalau sudah talak kan perempuan itu talaknya kan bisa talak 1, talak 2, talak 3. Talak 3 itu maksimal. Kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya talak 1, maka dia masih boleh rujuk ya, tanpa persyaratan apapun. Tinggal bilang dengan lafaz-lafaz rujuk gitu kan. Maka itu sudah termasuk ya rujuk gitu kan. Kok setelah rujuk aja cekcok lagi, ditalak lagi, dicerai lagi yang kedua. Ya, udah jatuh talak 2. Talak 2 kok nyesel dia menceraikan. Akhirnya rujuk lagi yang kedua kalinya. Itu masih boleh rujuk langsung. Tapi kalau sudah ada cekcok lagi kemudian jatuhlah talak, dan itu sudah yang ketiga, talak 3. Maka setelah talak 3 tidak boleh lagi si laki-laki tadi suaminya untuk balikan atau rujuk atau CLBK ke mantan istrinya yang sudah diceraikan ketiga kalinya. Itu sudah tidak boleh, kecuali si perempuan, si istrinya itu sudah nikah sama orang lain kemudian cerai ya, dan kalau sudah cerai dengan orang lain itu baru boleh dinikahinya lagi. Makanya kadang-kadang ada orang ngakali
sudah ditalak 3, agar bisa dinikahi lagi. Nah, akhirnya dicarilah orang yang mau disetting, kamu nikah sama istriku, tapi cuma nikah toh, setelah itu langsung diceraikan, ya. Nah, agar apa? Agar si suami yang pertama tadi bisa rujuk kembali dengan istrinya. Jadi nikahnya dia sama orang lain itu kayak syarat toh, ya, kayak syarat agar si mantan istrinya yang sudah ditalak 3 ini bisa dia nikahi lagi. Itu namanya nikah muhalil, ya, dan tidak boleh. Rasulullah SAW melaknat muhalil dan muhalillahu. Jadi Rasulullah SAW melaknat orang yang menikah tahlil, ya, pelakunya, dan juga muhalillahu ataupun yang laki-lakinya, ya, laki-lakinya, baik laki-laki atau perempuannya itu sama-sama tidak boleh, sama-sama dilaknat. Nah, jadi itu nikah muhalil, ya, nikah tapi untuk tujuan agar mantan istrinya yang sudah ditalak 3 boleh untuk dinikahi lagi oleh suaminya, ya. Jadi itu namanya nikah muhalil. Kemudian selanjutnya nikah saat umroh atau haji, ya. Dikauli Rasulullah SAW, la yankihul muhrimu wa la yakhtubu wa la yunkih. Sebagaimana hadis dalam yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Rasul mengatakan seorang muhrim, ya, muhrim itu adalah orang yang sedang pakai pakaian ihram, sedang ihram, ya, sedang ihram, baik saat haji atau umroh. Nah, maka dia tidak boleh menikah, tidak boleh melamar, ya, tidak juga boleh dinikahi. Jadi urusan pernikahan saat umroh atau haji itu tidak boleh. Makanya di sini Rasul tekankan, ya, la yankihu al muhrimu wa la yakhtubu wa la yunkah wa la yunkih, ya. Jadi menikahkan tidak boleh, dinikahi tidak boleh, ya, kemudian juga melamar pun tidak boleh. Itu nikah saat haji atau umroh. Cuma al-khamis, ya. Kemudian yang kelima, apalagi nikahun fil iddah, ya, nikah di masa iddah. Ini tidak boleh juga. Wa huwa ayatazawwajur rajulul mar'ata wa hiya fi iddatin min talaqin aw wafatin. Wa dzalika liqoulihi ta'ala wa la junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa aw aqnantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Nah, jadi nikah di masa iddah ini perlu kita jelaskan dulu. Iddah itu apa? Iddah itu adalah masa ketika seorang wanita telah ditinggal oleh suaminya, baik karena perceraian atau ditinggal mati. Iddah karena perceraian masanya berapa? 3 kali haid atau salah tata kuruk, ya. Dan iddah ditinggal mati suami adalah 4 asyuri wa asro atau 4 bulan 10 hari. Jadi ketika seorang istri itu ditinggal suaminya, baik ditinggal karena perceraian atau ditinggal suaminya karena suaminya meninggal, sama-sama ada masa iddah. Sama masa iddah. Cuma bedanya kalau ditinggal cerai karena perceraian, maka iddahnya nunggu 3 kali haid, baru kemudian selesai masa iddahnya, boleh dia untuk menikah lagi. Selama masa iddah belum selesai 3 kali haid, 3 kali suci dari haid, maka dia tidak boleh menikah dulu. Sama dengan orang yang ditinggal mati suaminya, ya, dia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari, itu masa iddahnya. Kalau belum 4 bulan 10 hari, dia belum boleh nikah. Tapi setelah 4 bulan 10 hari, maka dia sudah boleh menikah lagi. Jadi di sini larangan nikah di masa iddah ini larangan yang temporer, bukan yang permanen. Larangan temporer maksudnya apa? Ya, selama 3 kali haid atau 4 bulan 10 hari itu aja. Setelah itu sudah boleh nikah lagi. Fungsinya apa sih kemudian masa iddah ini? Masa iddah tujuannya untuk menjaga, memastikan bahwa si perempuan tadi setelah ditinggal mati atau ditinggal cerai suaminya, kalaupun nikah lagi maka rahimnya sudah dalam keadaan bersih, ya, karena sudah 3 kali haid, ya kan, artinya kan sudah bersih, ya, 4 bulan 10 hari artinya kan dia sudah bersih. Sehingga apa? Ketika kemudian dia nikah lagi,
maka tidak ditakutkan adanya kerancuan. Nanti kalau perempuannya hamil, misalkan kalau dia baru cerai terus minggu kemudian dia nikah, ya kan? Nanti kalau hamil, ini anaknya siapa? Ini anaknya suaminya yang dulu apa anaknya suaminya yang sekarang? Sehingga ketika ada masa iddah, ya hikmahnya salah satunya itu untuk menjaga, memastikan bahwa ini secara nasab jelas. Kemudian hikmah lainnya adalah ya itu waktu untuk si perempuan, kemudian kalau ditinggal suaminya paling tidak selama 4 bulan 10 hari dia sudah bisa menetralisir perasaan dan hatinya, sudah tidak terlalu larut dalam kesedihan, dia sudah bisa tabah, sudah bisa ikhlas dengan suaminya, sehingga dia kalaupun ada yang meminang lagi dia sudah bisa menerimanya. Ya begitu juga dengan masa 3 kali haid atau 3 kali suci itu, ketika seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya, paling tidak setelah itu dia sudah lebih tenang dan sudah lebih legowo. Nah itu beberapa hikmahnya ya. Baik, itu nikah yang dilarang yang kelima. Suma na'tilah sadis. As-sadisu an-nikahu bila wali wa huwa yatazawwaju ar-rajulu al-mar'ata biduni idni waliha wa dzalika liqouli Rasulullah sallallahu la nikaha illa biwali rawahul Bukhari. Jadi nikah tanpa wali dikatakan oleh Nabi SAW, la nikaha illa biwali, tidak ada nikah atau tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Nah, wali itu wajib bagi seorang mempelai perempuan. Kalau laki-laki tidak perlu ada wali, seperti yang sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Wali itu siapa? Itu juga sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Wali itu bisa dari wali yang masih saudara, ya, secara hubungan darah, baik ayah kita atau kakek kita atau saudara kita atau paman atau saudara kita yang dekat yang lainnya. Kalau tidak ada atau ada keluarga tapi keluarganya ingin mewakilkan ke wali hakim, boleh. Wali hakim itu siapa? Wali hakim itu biasanya dari pihak KUA, ya, atau kantor urusan agama di wilayah masing-masing. Jadi wali itu wajib. Meskipun ada kemudian beberapa ulama yang membolehkan seorang perempuan itu nikah tanpa wali, tapi ini dianggap sebagai salah satu pendapat yang cukup cukup lemah, sehingga yang rojih, yang kuat pendapatnya adalah bahwa semua perempuan itu harus pakai wali. Dasarnya apa? Hadis tadi, la nikaha illa biwali, harus ada walinya. Baik, kemudian itu yang keenam, ma asabi', na'tilah sabi'. Asabi' nikahul kafirah ghairul kitabiyah, menikahi seorang yang beda agama. Kalau di buku di sini dikatakan nikahul kafirah ghairul kitabiyah, menikahi seorang perempuan non muslim yang bukan dari kalangan ahli kitab. Nah, nanti kita jelaskan. Yaitu apa? Menikah dengan seorang non muslim. Namun ada perbedaan hukum bagi seorang wanita muslimah, haram mutlak menikah dengan non muslim, baik itu ahli kitab atau selainnya. Kalau laki-laki masih boleh menikahi wanita ahli kitab dalam beberapa pendapat, namun haram menikahi non muslim selain ahli kitab. Maksudnya apa? Jadi begini, di dalam pernikahan beda agama ini, ya, kita bagi dua, menikah dengan orang non muslim tapi dia masuk kategori ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Ahli kitab itu adalah agama-agama yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, agama samawi, yang kemudian Allah berikan kitab suci, makanya namanya ahlu kitab. Ahlu kitab ini agama apa saja? Ahlu kitab ini dalam definisi Islam ada dua, ada Yahudi, ada Nasrani. Nah, yang satu lagi non muslim tapi bukan ahlu kitab. Seperti apa? Agama-agama yang itu selain Nasrani atau Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, agama Sikh dan lain sebagainya. Ini berbeda hukumnya. Jadi begini, seorang perempuan muslimah itu haram hukumnya menikah dengan non muslim apapun bentuknya dan jenisnya, baik itu seorang non muslim yang ahlul kitab Yahudi atau Nasrani, ataupun orang non muslim yang selain Yahudi Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Gak boleh seorang muslimah nikah. Jadi kalian yang cewek kalau suka sama cowok dia non muslim, ya apapun agamanya itu tidak boleh, haram, sudah selesai sampai di situ. Nah, tapi kalau seorang laki-laki,
Nah, di sini masih ada beberapa pengecualian dan beberapa perbedaan pendapat yang cukup tajam di antara ulama. Laki-laki muslim ya, itu dikatakan kalau sama yang non ahlul kitab, ya kamu suka sama cewek Hindu atau cewek Buddha, itu haram sudah, nggak boleh kamu nikah sama yang Hindu atau Buddha. Tapi kalau kamu suka sama cewek yang Kristen atau orang Yahudi, ini yang masih debatable ya. Pendapat pertama mengatakan boleh ya. Ini didasarkan pada beberapa sahabat pada saat itu juga ada yang mempersunting seorang Nasrani ya dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang mengatakan boleh. Kemudian yang mengatakan boleh juga berpendapat bahwa ada beberapa hadis yang mengisyaratkan bahwa kayak hasil sembelihannya orang ahli kitab itu juga boleh kita makan dan lain sebagainya, termasuk juga perempuan ahli kitab itu boleh dinikahi. Tapi pendapat yang kedua itu mengatakan tidak boleh, tetap tidak boleh. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kamu menikahi orang-orang yang berbuat musyrik itu hatta yu'min, sampai mereka beriman. Nah, ahlul kitab ini kan salah satu ahlul kitab yang zaman sekarang ya, Nasrani, mereka kurang musyrik apa? Karena mereka konsep ketuhanannya saja tidak hanya menyembah Allah, bahkan menyembah Isa dan Maryam, iya kan? Sehingga mereka sangat musyrik begitu kan? Sehingga tidak boleh. Yahudi pun demikian, mereka juga punya sesembahan lain selain Allah, sehingga ini musyrik. Nah, lalu bagaimana yang rojih? Nah, kalau yang rojih begini. Dulu kenapa kemudian ada yang menikah dengan ahlul kitab dan itu boleh? Karena ahlul kitab pada saat itu mereka masih banyak yang kemudian pemahaman agamanya, Nasraninya masih lurus, masih menganggap Allah itu sebagai Tuhan. Ya, Yahudi pun demikian. Tapi seiring berjalannya waktu sampai sekarang, sehingga kemudian Nasrani juga punya konsep Tuhan yang tiga dan lain sebagainya. Makanya kalau zaman sekarang dianggap ya mereka masuk golongan orang-orang musyrik tadi, orang-orang yang menyekutukan Allah, sehingga tidak boleh ya. Jadi sekali lagi, kalau yang seorang muslim nikah dengan cewek non muslim, kalau non muslimnya ini agama-agama seperti Hindu, Buddha yang itu bukan agama samawi, itu mutlak tidak boleh. Tapi kalau agama yang dari samawi, dari Allah, seperti Yahudi dan Nasrani, itu ada perbedaan pendapat ya, yang tadi sudah kita sebutkan. Dan kalau yang rojih ya, yang rojih yang lebih kuat di zaman sekarang itu adalah yang kedua tadi ya, bahwa kalau untuk sebaiknya tidak ya, meskipun ada yang bolehkan, sebaiknya tidak. Kenapa? Karena ya, di kitab zaman sekarang mereka juga masuk kategori musyrikat, karena mereka juga menyembahnya selain Allah juga gitu. Dan itu juga tidak diamini oleh perundang-undangan di negara kita ya kan. Di pasal perundang-undangan pernikahan di negara kita juga tidak mengamini nikah beda agama itu kan. Oke. Jadi itu ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh ya, nikah siri ya. Nikah siri itu apa sih? Nikah siri, sir itu artinya diam-diam, sembunyi-sembunyi. Nikah siri berarti nikah secara sembunyi-sembunyi. Tapi bukan, definisinya bukan begitu ya. Tapi yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang tidak didaftarkan pada lembaga pencatat pernikahan atau KUA atau Kemenak ya. Yang dimana KUA itu kan representasi Kementerian Agama di setiap kecamatan. Sehingga kalau nikah ada walinya, ada maharnya, ada ya, ada saksinya, ada, sah, tapi tidak dicatatkan di dalam pernikahan KUA, maka dia masuk kategori nikah siri. Nikah siri ini kalau secara legalitas agama ya sah-sah saja ya, karena dia sudah mencukupi nikah secara ya rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Tapi dia dikatakan siri karena tidak melalui pencatatan Kementerian Agama. Tapi Muhammadiyah kemudian menganggap bahwa nikah siri ini haram. Kenapa? Karena begini, dilihat dari maslahat dan madorotnya, dampaknya. Jadi begini, untuk nikah siri
ini punya beberapa konsekuensi ataupun dampak yang tidak main-main begini ya. Ketika seorang nikah siri kemudian dia punya anak, kemudian setelah punya anak si suaminya meninggalkan dia, maka si perempuan tidak bisa menuntut hak apapun dari laki-laki tadi karena tidak tercatat dalam kementerian ataupun kantor urusan beragama, sehingga secara legalitas dia nggak punya backup. Karena nggak punya backup dia nggak bisa nuntut apapun, dan si anak itu nggak bisa ngurus dari mulai akte, apalagi nanti sekolah dan lain sebagainya, itu ribet, sangat ribet ya. Jadi anak itu juga nggak punya hak waris dari bapaknya. Kalau nanti si suaminya yang meninggalkan itu mati, anaknya yang hasil nikah siri itu nggak dapat secara perdata dia nggak mendapatkan hak waris dari bapaknya tadi. Si istri juga nggak bisa mendapatkan hak harta gono gini dari suaminya kalau ada apa-apanya. Makanya kalian yang cewek jangan pernah mau dinikah siri ya, karena yang rugi ceweknya ya, yang rugi cewek dan anaknya nanti ya. Jadi memang kenapa Muhammadiyah saya mengharamkan, karena maslahat dan madorotnya bahaya banget, karena ini akan merugikan si perempuan ya, si istrinya ataupun anaknya nanti. Sehingga menurut Muhammadiyah nikah siri juga termasuk dalam kategori pernikahan yang haram, meskipun secara agama bisa dikatakan sah ya, cuma karena banyak madorotnya sehingga dia dikategorikan pada pernikahan yang haram. Jadi itu ya 7 ya anwa'un nikah al-muharram, 7 macam-macam nikah yang kemudian diharamkan ya. Dan itu memang ada yang sifatnya haram permanen, ada yang haramnya sifatnya temporer. Haram yang sifatnya permanen misalkan ya tadi itu ya, nikah mut'ah, kemudian nikah muhalil, kemudian nikah tanpa wali ya, dan lain sebagainya. Ada juga yang sifatnya temporer. Temporer ini karena waktu tertentu, misalkan nikah ketika haji dan umroh itu tidak boleh, tapi kan tidak bolehnya ketika haji dan umroh saja. Setelah haji, setelah umroh ya monggo kalau mau nikah. Ada juga yang temporer lainnya adalah nikah ketika ketika masa idah ya. Kalau masa idahnya sudah selesai ya monggo nikah lagi. Nah, jadi itu 7 hal terkait pernikahan yang dilarang di dalam Islam, sehingga itu bisa menjadi acuan kita di dalam kemudian nantinya kalau kalian mau nikah pastikan ya, kalian harus perhatikan ini, mana yang boleh, mana yang tidak boleh ya, mana yang haram dan mana yang boleh. Kemudian secara status hukum nikah tadi ya, hukumnya kita bilang hukumnya nikah ya 5, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram, tergantung kondisi masing-masing. Baik ya, itu dulu untuk pertemuan pada sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita, dan karena keterbatasan durasi Zoom ya, kita lanjutkan minggu depan ya. Mari kita tutup dengan membaca doa hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa likulli wajhin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.